Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Niki dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tambah pun cukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokol ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, guntuk, bajingan, pokoknya ada dokol di pulau mau coba tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 dua yang mau, itu orang mewakili seluruh alam raya. Dan Nabi nakalan ada dan apa? Jadi ada dan apa? Terus ditiru ulama-ulama yang nakal nak wiridan ada dan nafasin sejumlah nafasnya. Uang orang umat tahu uang kebuahan. Nak mau ada selawat ya, mau tenipu. Ada mawasi aku ilmu uang. Ini kalau cerita ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ini kalau Mas Romanto, ini sebagai waktu. Kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh kiai yang biasa batul masalah. Kalau menpensiun. Kalau kemudian nanti bintang batul masalah job sufi kalau pensiun. Nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah. Mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astaghfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astaghfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Tak kalau lagi misbah. Wong muni tolak tuki salatan itu tolak gain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu tak talak. Salatan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astaghfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping 3, jadi baen apa? Baen. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping 3. Iya tapi misalnya rokin tak jotos pimisan. Tak jotos ping 3 kan tetap lara pisan tolong sing kena napa? Ini masalah fikihnya. Ini ngrungok tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat kholqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau untuk wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dulu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dulu Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang malaikat sok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong benar. Ketika Allah ngendikan, malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alusia mayusifi ikut manusia penggawaan yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya, malaikat itu bidol. Ya orang ngawur ya malaikat. Wong muni moho suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dari seakan-akan malaikat di pancen keliru, ngelama tenan. Lho wis muni moho suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran buat apa? Akurat. Kalau balik ini malaikat itu agak pasti terus menusuk diangkat dari apa? Lalu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan orang akurat, paham? Bener apa salahnya? Ya salah toh. Lu nek muni subhanallah do nakok ngono, paham?
Kalau kalian balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut, simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Yang harus meyakini Allah Maha Suci, kok janggal sampai keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji dan berikir. Kalau sampai sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kalau sudah yang Mu'tazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kalau elek disiksa dilebokno neraka. Karep dia disiksa-siksa. Nah kalau cara jadi pangeran gini, lebih jagal-jagal mesti kok takon aku. Cara jadi pangeran eskal mesti aku bukan jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran sih kan eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Mereka itu yakin Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh Pak. Nah, yakin Maha Suci ora usah napa? Ora usah curiga bener kanjeng Nabi ada takoki. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah napa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Usaha pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanahu. Mereka nambah angen-angen dia spektakuler rugen. Belum gitu, SBY gue wajar tuh, karir politik presiden gue agak. Jadi tidak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap iso. Butuh desain khusus. Dan itu tidak. Jadi nambah angen-angen dia spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan syarat yang macam-macam. Kemudian tahan bantu mesti kelainan tanpa pangeran. Butuh desain khusus. Jadi ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, "Kowe tau gedeng setan?" Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Mindilu hadidar. Setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pengiran setan itu kan tukang godo menuso. Nah godo terus nyesat masuk. Dari orang sufi mau sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatno, angger godo iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan apa? Tisu. Nek kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu ora ana tenan ben tahun baru ku iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki diri sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak pola kalah. Mergo ning dunya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kolak. Wah. Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane dunya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama, urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok ora tau untuk rumus. Paham ya? Jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Makane mau di Allah Maha Agung. Lah iki terus menang akhirnya. Lah ya ora ngono ndarane Allah akbar apa sing mau besar. Ora kaya kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora kaya kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham?
Kesane setan. Setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula langgep setan yo minti lu hadidar. Cara kula nggih kasu. Sak kula nganggep setan lu kasu. Mulane ada hadis antik yang ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu ya? Wala anta ya Rasul, engkau juga digoda setan. Iya, tapi dengarku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya tuh kayak besar. Oh, hadis itu. Iya, tapi dengarku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Padahal lucu kok setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wawahuah. Lu soal bingung karena keung syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kau udah nyesal. Gus selama ini kok eskal, kok eskal itu fitrah manusia. Nah, uang eskal terus, radio dua ya eskal di bujuk judes ya nopo, eskal, ambil konco dineng ya eskal. Nak manusia penggawaannya nopo, kalau Gunung Merapi ya eskal. Padahal Gunung Merapi nak protes, sayang di sini kamu yang nempat di kawasan saya. Aku masuk nih gonku dewe kok. Aku makan dengan aku dewe. Misalnya Gunung Merapi ngomong lah sama mopok. Aku makan dengan aku dewe sing rene. Gak kecuali aku mau romam, lah udah ada. Aku mau aku dewe misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain al-Halak, kayak kasus Siddiqina. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibukukan. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah, walhamdulillah, wallahu selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awak godane setan, wong alim kadang keridu, wong sing saleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi setan ala kulli syai'in. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo nang kono diceritakno ana ulama mulai cilik saleh nganti 20 tahun saleh, dia murid ribuan. Wong semono yo kalah mek godane. Jadi setan itu menangan, paham menapa? Malah ada gede, berkuti-kuti menangan, paham ya? Aku lah mau tak anggap tisu, hati cilik dia ngadepi aku, kau tak anggap apa? Tisu, mindi uhalidah. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu kau itu yakinan tinggal sopo. Ya tinggal aku, ya Allah ya sampai, jadi apa setan apa? Maksud setan apa? Makanya di Quran, ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama tali syaitani isqala li insani fur falam maka qala inni bari umminka inni aquwa rabbal alamin. Ya. Jadi setan ngomong yo kan kafir, bargene kafir, wedok sing kafir, aku ora melok kafir. Wedok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni aquwa rabbal alamin. Aku mesti tenan pengiran, aku tahu ora. Bari ku setan mendingan ini, menusuk cek gua orang tahu orang warga, mana ada pengiran mati matian. Aku tuh pernah, lu setan orang tahu dino, lu setan orang tahu mabuk, lu orang tahu nyolong, lu saya repot. Mulai nih Quran contoh, mereka matali setan iskola lil insani pur, tapi malah mereka faroh, sekolah ini bari umingka, ini apa buah rabbal alam. Kau masih kafir, aku kira diusi. Lu setan itu paling mesti pengiran. Dia ada roh tenan, keluarga rokok hebat pengiran roh tenan. Dia nih balik lagi pengiran nggak berhasil perkaranya udule dia jadi pemimpin bertok perkaranya. Artinya gini loh, Gusti nak Adam jadi pemimpin kalau terprotes. Nah orang kafir pemimpin jadi ngantok ya kan? Ya kalau itu ya, jadi tenan betul kuyon. Mau coba ini atau buah rabbal. Mesti dia ini berpengiran mesti. Nah daripada kue jagal mau tak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksudnya dia. Kue kalau tak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kue darani setan duwe karep kesampean terus, lo malah mau jadi inna setona ala kuisa ini.
kowe jadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat, si bodoni wong ya apa, pokoknya maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusi no maksiat itu kok setan apa kan orang, kan istighfar kan itu. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Orang kok didiskusi no, sama maksiat asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Kehendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat malah double-double. Yaitu maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran bete. Malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat, perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama yang mulang kan wong juga ora iso. Pulau ini diundang wakil bupati negara wong akeh jabatan negara ini si wakil bupati. Nek jare wong akeh cara hukum tuh. Wis pulau niku. Dadi nyumbang madrasah jenengan tak warai ngeten Pak. Lamaran itu wis kulino dadi ra ketutu gawe. Nggih kula niku mboten nolak, nggih mboten nampa. Tapi nek jenengan nglatih kula juga niku kula mboten mendesak hukum larang men kulino. Dadi wis terlatih napa? Mboten Gus niki urusan lembaga. Nek sampeyan ben ngamal ya ngamal tak kok pangeran, ngamal ikhlas ta ora, nek urusanku ben pangeran ya mulang aku kiwak kiai itu kok warai perhitungan roh dua bener tak muni. Nggih catet. Di kula nek sudah kaya tiyang yo tak ngono nek dekne sudah kok pengen golek ridane pangeran mbok disiksa apa urusane dekne mbek pangeran. Tapi ora utang nglatih kiai, wah kurang disudakone dhuwit kok akeh malah nglatih kiai tomat. Dadi urusane dhewe-dhewe. Mulane di Quran itu man amila sholihan fali nafsi wong nak ngamal saleh gawake. Jadi misalnya wong sedekah sing untuk ra dekne lah. Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah bejrok-jrok no paham iki. Ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latek. Dilatek. Tapi ini punya nyata. Dari bawah warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah ada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighraqillah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan, apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mulane kula niku kadang itibarnya kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci temporal fatkuru ala Allah. Kan eling nikmati Allah. Orang oleh eling lian. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot, kok mari ngusul barang. Kok ora ngono. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Itu ya lahap ya, paham ya? Ngombe ngombe ngono. Ngombe di suara hati, kok mari kudu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya tata urama ahli hakikat seperti yang orang kita. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya yang disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat satu nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lalu itu tanpa mae sampean hawa nafsunya sampeyan. Sebetulnya kalau aku barang di suatu orang mendesak. Karena saya itu janggal, saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari sekarang hikam. Ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari sekarang hikam. Lau asyraka laka nurul yakin. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Bicara sekarang sih kamu kepengen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah iku bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah bukti suhu. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridane Allah, nak ning neraka untuk suhu. Lho saiki Allah wis wujud, mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridane, yo duwe suhune.
Mestinya nak kowe yakin ning wujude apa, nak kepentok ridane ya saiki, nak kepentok wedi sutune ya sak. Lu malah Allah sing wis wujud saiki, kowe wedi mbok gantung kok. Kok ben paham. Mulane dari sing aran hikam cek goblok, kempe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa setua? Saiki Allah sujud ta ora? Wes kan. Lho Allah sujud ta wedi kok ben. Lho goblok to bagi tukang ngaji asrban nak nyati nobat ngamen itu kriminal. Ngono napa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakuwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, coba ilate digunting. Nak tahu dino digunting kok ora gak bare wateru. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa wattaquni kan? Apalagi di Quran ana fatakuni ya ulil albab. Ana ben ada akal ya wedi ning aku. Malah elek meneh yo. Nah di aku fatakuni wedi ning aku. Lho coba ya itu tadi swarga itu bukti ridho. Wow, neraka tuh. Lah Allah saiki sujud tak dereng. Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang, kan? Harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran kitab la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu sudah di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang. Kamu enggak usah menuju ke sana. Tapi nerang ngomong kok sampean mbanjing kudu kaya kula. Sing duwe keramat dadi cepet paham. Mergo ilmu ngene jen sensitif. Ya kalau di bola-balik orang mengatakan memang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka ilmu, mau darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat ini. Kayak buat pembanding ya, aku tertarik sama kan. Kau nak ilmu syariat pertentangan. Tapi ada orang bertentangan ke syariat berapa, maka berapa. Mengkodoh apa? Orang pertentangannya oleh problem dia. Mengkodoh apa? Orang pertentangannya. Wah aneh-aneh gue. Nah, ono takok itu, takok ono apa nyimpulno, takok guru nyimpulno kenapa? Paham ini ajaran Nabi, ada dakhol gitu. Jadi kita harus yakin nah Allah Maha Suci itu ada dakhol gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa? Tidak usah, itu kayak malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Ya aku mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, kenapa tidak angkat khalifah kok manusia, orang malaikat. Lu mau darahnya Allah mau suci kok janggal, apa bijak orang kayak keputusan jangan begitu. Mestinya malaikat harus muni subhanallah, rasa janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Ya paling gak sing duwe jenengan terserah jenengan pas gak misalnya ra paham lah wong sing duwe jenengan paling gak ya terserah jenengan ora terserah wong kula malaikat namung penonton ora melo duwe lan kula eling bapak nak ngajari kula kowe ora niatku ora kasil napa ya mergo aku ora pangeran wis ngono kalau ini saya eling bapak ra duwe bote masalahnya ros bote karepku ora kasil napa ya sebab aku iya mas kalau subuh ya, dia boleh wah itu ilmu hakikat pasti gitu. Ya kita tangguh. Di kalau ada karat di urusan duit di Indonesia, di urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau pun rokok, tak kau malaikat berapa gitu. Bergerak pangeran yo. Pun rokok barang. Tapi misalnya kalau tak kau malaikat, lah pengiranan tuh apa tak suruh pun rokok? Ya pengiran pancet. Jadi aku dan rokok itu harga pengirannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis Sahih. Ada orang di Qori Janam, dia di Qori Janam, harus nengkelin rokok. Tapi rijan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan jangkau. Jadi disiksa, seneng ya, tidak usah ibadah malaikat. Lalu dia nyebut-nyebut pengeran, bukan rokok. Loh, bukan aku rokok, pengeran. Pengeran tetap pengeran, malah rokok ya aku. Tapi pengerannya tetap rokok. Akhirnya malaikat bingung, tak kok pengeran. Gusti, wonten kamu kasih jenengan, eling terus sampai jenengan. Padahal mungkin rokok dari pengiran, telok. Orang kecelok tak kau ibu pengiran. Tapi kau isi elang aku kesini.
Kalau neraka pangeran jenengan iki swarga ya pangeran apa? Terus dikon balik nang neraka. Ya balik nang neraka wiridan. Ya balik dene tenang. Terus dari pangeran wiridan di swarga. Iku ati to sak lama to niku haru. Apik tenan jadi aja nabi. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lho ngene kulo tak latih tenan. Lho kulo cara wong akeh mun iki gitu. Nganti saiki lunga-lunga iki biasa. Kulo teng pasar dhewean iki biasa. Anu Pak, kota iki biasa. Ya kadang kan terus mboten ngajak santri. Cangkemmu latihan ikhlas. Kalau nak ngomong gelek, cangkemmu latihan ikhlas ora oleh. Ngene lho tak warai iki. Aku latihan jago. Suatu saat wong ra seneng aku kabeh iku sik latihan tentang pangeran dhewean. Lah iki tak latih sithik-sithik. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan Wong aku zaman rumpati ngalim seneng tahajud dengan pangeran, bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman mbek menungso ora turun ilmu kok ini. Turun apa? Tak rugi ya. Jadi kula kadang ngajak umat, kadang nggih mboten pokoke aku matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah isak teng pangeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi ada dan apa?